Oke, jadi kita sudah belajar tentang atau mengetahui tentang profil perusahaannya. Nah, saya tutup saja profil perusahaan dan saya buka untuk yang Excel. Jadi sebelum membuat setup database, maka Anda perlu mempersiapkan Excel. Ya, jadi ada saldo yang langsung bisa dimasukkan ke dalam chart of akun di Accurate, tetapi ada yang tidak bisa. Ya, jadi saya ulangi lagi, misalnya tadi saya buka neraca ya. Di profil perusahaan ini ada neraca. Nah, jadi Anda perhatikan di sini. Nah, ini neracanya. Jadi seperti kas, seperti ini langsung kita masukkan saldo awalnya di akun. Tetapi kalau untuk persediaan tidak bisa. Begitu juga dengan misalnya aktiva tetap, hutang, piutang, itu tidak bisa ya, langsung dimasukkan begitu saja. Jadi kita perlu mempersiapkan Excel ya. Oke, sekarang saya langsung saja buka di Excel yang pertama, itu chart of akun ya, atau akun. Nah, di akun ini Anda perhatikan, nah ini cara untuk menyusun kolom-kolom di Accurate Online. Jadi ini sudah baku ya. Anda tinggal ikuti saja kolom-kolom ini sesuai dengan data di perusahaan Anda. Nah, jadi saya perkecil dulu. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa kolom yang dibutuhkan, yaitu tipe akun, kode perkiraan, akun induk, nama, mata uang, saldo awal, kurs, pertanggal, dan cabang saldo jika Anda memiliki beberapa cabang. Jadi neraca ini merupakan penggabungan dari cabang-cabang tersebut. Kalau dalam kasus ini kan kita memiliki 2 cabang ya, Jakarta dan Surabaya. Nah, jadi tipe, kalau Anda baca di penjelasan kolom ini sudah jelas ya, harus diikuti sebagaimana bakunya di sini. Nah, jadi tipe ini bank, AREK itu account receivable, kemudian INTR itu adalah inventory, OCAS itu order current asset. Nah, Anda harus ikuti seperti ini. Nah, jadi di akun-akun ini pada umumnya sama antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Tetapi untuk pabrikasi saya ada buat berbeda sedikit. Jadi di bagian persediaan, nah Anda perhatikan sini ada bahan baku, akun persediaan pembantu, persediaan WIP, persediaan setengah jadi, dan persediaan barang jadi. Begitu juga dengan job costing, persediaan dalam pengiriman, dan klaim, persediaan klaim pelanggan. Jadi jangan salah, di sini ada WIP dengan setengah jadi itu berbeda ya. Jadi barang setengah jadi adalah barang yang sudah berbentuk walaupun belum bisa untuk dijual. Nah, tetapi kalau WIP ini adalah barang yang belum berbentuk. Jadi bahan bakunya baru dimasukkan di dalam mesin dan belum kelihatan hasilnya. Nah, ini namanya WIP. Kalau barang setengah jadi sudah kelihatan hasilnya, seperti adonan roti itu kan sudah kelihatan, tetapi dia baru barang setengah jadi. Tetapi misalnya tepung, telur, gula baru dicampur tetapi belum menjadi adonan, maka dia namanya WIP. Nah, seperti itu ya. Kalau bahan baku adalah bahan-bahan baku seperti tepung, telur, gula. Kalau pembantu itu biasanya seperti packaging. Nah, kalau barang jadi artinya roti yang sudah jadi. Nah, Anda silakan untuk menyesuaikan sendiri dengan pabrikasi di perusahaan Anda ya. Nah, ini dia. Jadi ini adalah akunnya. Nanti sebentar kita belajar bagaimana cara untuk mengimpor. Nah, di sini saya buat dalam 3 mata uang ya, karena perusahaan ini memiliki 3 mata uang, yaitu IDR, USD, dan SGD. Nah, seperti ini dia punya cara untuk membuat akun manufakturnya ya. Nah, ini pendapatan, kita bisa lihat ya, pendapatan penjualan barang jadi. Anda mau buat berdasarkan kategori juga bisa. Nah, di sini saya langsung global saja menjadi barang jadi. Nah, jadi akun-akun ini Anda silahkan sesuaikan dengan akun yang ada di perusahaan Anda. Nah, untuk manufaktur ada akun default namanya varians produksi. Ini wajib ada ya. Varian ini untuk menghitung selisih antara standar cost dan aktual cost-nya ini ya. Varian produksi. Nah, jadi untuk biaya-biaya pada umumnya hampir sama ya. Nah, oke, di sini ada biaya produksi. Jadi saya hanya buat biaya produksi, yaitu biaya tenaga kerja dan overhead produksi saja. Nah, nanti Anda kalau mau kembangkan lagi silahkan. Ini hanya sebagai contoh kasusnya saja. Nah, ya. Jadi
kita persiapkan dulu chart of akunnya seperti ini. Nanti kita akan masuk di materi khusus bagaimana mengimpor chart of akun. Nah, saya simpan saja. Begitu juga dengan vendor ya, vendor atau pemasok sekaligus dengan saldo hutangnya. Nah, ini dia ya. Sekaligus dengan saldo hutangnya. Nah, Anda harus menyusun seperti ini. Nah, ini file Excel dengan kolom-kolomnya yang sudah baku. Jadi ini adalah penjelasannya ada di belakang. Nah, kemudian di sini customer ya. Mungkin saya cepat saja, tidak apa-apa. Nanti sebentar kita akan bahas secara mendalam pada saat kita melakukan impor. Nah, ya. Nah, jadi ini adalah customer. Jadi sekali kita impor itu profile bersama dengan saldo piutangnya. Begitu juga tadi ya, pemasok yang tadi itu kita mengimpor profile pemasok dan juga dengan saldo hutang. Kalau customer ini piutang ya. Nah, ini bentuknya. Kalau Anda mau baca di penjelasan kolom ini. Nah, oke. Selanjutnya adalah item kategori. Jadi item kategori itu merupakan kategori barang. Jadi kategori ini Anda tinggal sesuaikan dengan kategori barang yang ada di perusahaan Anda. Nah, di sini kategorinya saya buat misalnya bahan baku, terdiri dari bahan baku air, bahan baku susu, garam, gula, dan lain-lain ya. Nah, induknya adalah bahan baku. Ini adalah akun-akunnya. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana cara mengimpor ya. Nah, dan kita juga akan sekaligus membahas secara detail untuk masing-masing Excel ini pada saat kita melakukan impor ya. Nah, kemudian Excel yang berikutnya adalah item itu sendiri. Jadi misalnya bahan baku air terdiri dari ini dia. Bahan baku susu misalnya ada fresh milk, ultra milk. Bahan baku garam terdiri dari beberapa. Ya. Nah, ini dia. Jadi ini adalah kolom-kolomnya, kolom-kolom yang sudah baku yang perlu Anda persiapkan. Nanti kita akan bahas secara detail ya. Ada banyak kolom-kolomnya ini dan juga ada penjelasannya. Nah, setelah itu fixed asset. Nah, ini fixed asset. Jadi fixed asset perlu dipersiapkan menurut format yang dibutuhkan oleh Accurate Online. Nanti kita akan belajar juga bagaimana cara mengimpornya. Dan di sini juga ada standar produksi ya, dan juga formula produksi. Ini tidak saya isi. Ya, saya tidak isi. Nanti baru sekalian saja kita akan mengimpornya ya. Nah, ini apalagi untuk formula produksinya. Ini tidak saya isi sama sekali. Nah, kalau standar produksi masih saya isi untuk kita melakukan impor atau secara manual sebagai contoh ya. Nah, nanti kita akan bahas ini satu persatu. Nah, intinya di sini adalah Anda perlu mengetahui bahwa ini adalah file-file yang perlu Anda persiapkan sebelum Anda membuat database Accurate Online Manufaktur ya. Nah, ini dia. Oke, selanjutnya nanti kita akan langsung saja membuat database Accurate Online Manufaktur berdasarkan profil perusahaan dan juga Excel ini. Nah, setelah kita buat, nanti bagaimana kita memasukkan gambar-gambarnya ini. Bahan baku, bahan setengah jadi, kemudian bahan pembungkus, dan juga dengan barang jadinya. Ini akan kita masukkan sebagai contoh kasus. Ya.